Model dokumen bukan peraturan LKPP, itu adalah ruang implementasi, kompetensi, dan inovasi instansi. Pertanyaan yang sering muncul adalah, untuk apa Pak menyusun model dokumen lagi? Bukankah itu sudah ada Pak peraturan LKPP gitu ya, Perpres, peraturan LKPP? Jawabannya adalah peraturan LKPP dan model dokumen berada pada ranah yang berbeda. Peraturan LKPP adalah norma, pedoman, dan standar kebijakan yang berlaku secara nasional. Sementara model dokumen instansi adalah alat bantu operasional untuk menerjemahkan norma tersebut ke dalam formulir, checklist, kertas kerja, berita acara, matriks raci, dan instrumen pengendalian yang digunakan sehari-hari oleh PAKPA, PPK, pejabat pengadaan, Pokja pemilihan, UKBBJ, APIP, dan unit teknis. Peraturan LKPP itu menjawab pertanyaan apa yang harus dipatuhi, sedangkan model dokumen itu menjawab bagaimana membuktikan bahwa kewajiban itu sudah dilakukan. Misal, Perlem 11/2021 Pedoman Perencanaan mengatur bahwa perencanaan pengadaan mencakup identifikasi pengadaan, penetapan jenis barang jasa, cara pengadaan, pemaketan, konsolidasi waktu pemanfaatan, serta anggaran pengadaan. Regulasi ini memberikan kerangka normatif, tetapi tidak selalu menyediakan seluruh format kerja rinci yang dibutuhkan setiap instansi untuk membuktikan analisis kebutuhan, pemaketan, konsolidasi, atau kesiapan RUP. Disinilah model dokumen itu bekerja. Ia bukan regulasi baru dan tidak boleh bertentangan dengan Perpres, peraturan LKPP, surat edaran LKPP, dan sejenisnya, maupun model dokumen pemilihan LKPP itu sendiri. Model dokumen itu adalah instrumen internal yang membantu pelaku pengadaan menjalankan aturan secara lebih seragam, terdokumentasi, akuntabel. Misalnya form identifikasi kebutuhan, kertas kerja HPS, checklist kewajaran harga, form review TKDN PDM UMK, form klarifikasi, berita acara negosiasi, checklist serah terima. Ya, itu semua kan bukan menggantikan aturan LKPP, tapi memperjelas bukti kerja di lapangan. Perbedaan lainnya itu terletak pada ruang kompetensi LKPP yang berwenang menyusun kebijakan nasional, standar, prosedur, pedoman, sistem pengadaan secara umum. Sedangkan instansi di sisi lain memiliki ruang kompetensi untuk mengatur tata kerja internal, pembagian peran, alur review, format bukti, mekanisme pengendalian sesuai struktur organisasi dan karakter belanjanya. Perlem 12/2021 sendiri itu bahkan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan melalui penyedia itu melibatkan banyak tahap: persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, ya, serah terima. Pada tahap-tahap itu PPK, Pokja, pejabat pengadaan, pihak pendukung itu memerlukan alat kerja yang lebih rinci agar tugasnya itu bisa dilaksanakan dan dibuktikan dengan seragam. Ruang inovasi instansi itu justru berada di titik ini loh guys. Bagaimana membuat aturan nasional menjadi mudah dijalankan tanpa menambah norma yang bertentangan. Contohnya, instansi dapat membuat model dokumen tata kelola BBJ, model dokumen perencanaan, model dokumen persiapan pengadaan, model dokumen pendukung pemilihan penyedia, model dokumen e-purchasing, model dokumen pengelolaan kontrak, model dokumen vendor manajemen sistem, model dokumen manajemen risiko pengadaan. Inovasi ini sah sepanjang posisinya sebagai alat bantu implementasi, bukan sebagai aturan tandingan. Hal yang sama berlaku kok untuk BLU, BLUD, dan PBJ yang dikecualikan. Perlem 5/2021 menyebut PBJ yang dikecualikan pada PBJ pemerintah bertujuan mewujudkan pelaksanaan yang mudah dengan tata kelola yang jelas dan memberikan value for money. Ruang lingkupnya mencakup BLU, BLUD, pengadaan berdasarkan tarif yang dipublikasikan luas, praktek bisnis yang sudah mapan, dan pengadaan yang diatur dengan ketentuan lain. Artinya apa? Fleksibilitas dalam mekanisme tidak boleh dimaknai sebagai ketiadaan tata kelola. Justru diperlukan model dokumen agar fleksibilitas tetap memiliki justifikasi, bukti, kontrol, akuntabilitas. Ya, jadi model dokumen yang dimaksud bukan pesaing peraturan LKPP, bukan pengganti model dokumen pemilihan LKPP juga, dan bukan pembentukan norma baru. Ia adalah jembatan antara kebijakan dan praktik.
Peraturan LKPP memberikan arah dan batas hukum. Model dokumen memberi alat kerja, bukti keputusan, dan ruang inovasi manajerial bagi instansi. Dengan demikian, instansi dapat bergerak lebih cepat, lebih tertib, lebih sesuai karakter organisasinya, namun tetap berada dalam koridor regulasi nasional dan prinsip value for money.